Oke, halo adik-adik. Ya, kayak rasa masih kurang semangat. Satu kali lagi. Halo adik-adik. Masih kurang semangat. Ini yang ketiga kali. Pokoknya harus semangat. Halo adik-adik. Oke, shalom semua. Ini hari kita akan mulai sekolah minggu online dengan Kak Iyo, Mama Is, Kak Lani, dan Fendi serta Eski. Oke, baik. Ini hari kita kedatangan satu kakak yang baru, yaitu Kak Eski. Nah, kalau Kak Fendi sudah biasa. Oke, kita mulai pun sekolah minggu. Jadi kita akan menyanyi 3 buah lagu. Untuk lagu yang pertama itu adalah lagu Rukun Cinta, dan lagu yang kedua lagu Laskar Kristus, dan yang ketiga lagu One Two Three. Oke, semua sudah siap? Kalau begitu, kita mulai dengan lagu yang pertama, jangan berdiri dulu. Nanti lagu kedua, baru kita berdiri. Oke, lagu yang pertama. Satu kali lagi. Baik adik-adik, kita masuk ke lagu yang kedua, lagu Gerak. Karena itu adik-adik dimohon berdiri dan kita akan sama-sama membuat gerakan lagu Laskar Kristus. Kak Fendi, Kak Heski, ayo berdiri. Pasukan menembaki musuh.
Ya adik-adik, kita sudah selesai menyanyi 3 buah lagu dan sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Nah, kayak ajak semua lipat tangan dan tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan memberkati kami mulai dari awal sekolah minggu hingga boleh berakhir dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyi sebuah lagu Alkitab Buku Terindah. Kak Fendi, Kak Heski, musik. Alkitab Buku Terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab Buku Terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Untuk itu silahkan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anakmu ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami. Sekarang tibalah saatnya kami anak-anakmu akan membaca dan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman ini agar dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Untuk Kakak Ima yang akan bercerita, Tuhan juga memberkati dia. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kakak Morlan. Oke, hari ini Kakak Morlan yang akan membawakan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya itu Kakak Morlan tanya dulu, semuanya di rumah apa kabar? Kakak Morlan berharap semuanya baik-baik ya, diberkati Tuhan dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Walaupun kita tidak bersekolah minggu tatap muka, secara online pun kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih pelihara kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak tanya dulu, siapa yang tahu cerita minggu lalu tentang siapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Atau jangan-jangan semua sudah lupa nih cerita minggu lalu? Ya, benar sekali, tentang Yosua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak akan bercerita kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Tapi sebelumnya itu, hari ini kita berada di Minggu Advent pertama. Jadi kita belajar firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah kakak bersama dengan kakak-kakak pelayan PAR telah selesai mempersiapkan firman Tuhan untuk kita belajar bersama. Nah, hari ini kita belajar bersama ya dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat membuka Alkitabnya, nanti kita sama-sama membaca ya. Kakak baca dari sini, adik-adik membacanya dari rumah. Oke, Yeremia pasal 29
ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, karena hari ini kita berada di Minggu Advent yang pertama, kakak membuat satu tema kecil, yaitu walau ku tak dapat melihat. Berbicara tentang tema kecil ini, adik-adik, kita berbicara tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Artinya setiap rencana-rencana kita, walaupun itu gagal, tetapi sebenarnya Tuhan sudah mengetahui rancangan-rancangan apa yang baik untuk masa depan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa pada masa Advent pertama ini kita diminta untuk menanti akan kedatangan Tuhan, Sang Bayi Natal itu. Nah, penantian kita itu di sini adalah dengan memaknai akan Yesus Kristus. Sebelumnya itu kita harus tahu bahwa saat kita menanti, berarti kita harus menanti dengan kesabaran, ketekunan, ketaatan. Nah, dari hasil kesabaran, hasil ketekunan, dan hasil ketaatan kita, itu akan membawa kita pada proses hidup kita yang lebih baik. Jadi, jika dalam hidup kita mau terus dan terus berharap kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana kita mau mengikuti prosesnya Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang rancangan-rancangan damai sejahtera. Ingat ya, rancangan yang Tuhan berikan itu rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh berkat buat masa depan kita, buat kehidupan kita. Ingat, tidak ada rencana kecelakaan dalam hidup kita. Dalam ini firman Tuhan sudah bilang loh adik-adik, bahwa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya, dalam masa penantian ini, setiap rencana-rencana kita harus membawanya di dalam doa kita, agar Tuhan dapat menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan kita bukan keinginan kita. Oke, ingat ya, bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa pasti dalam masa penantian minggu-minggu Advent ini ke depan mau menyongsong Natal ini, pasti semua sudah punya rencana. Hari ini nih, ini saya harus kasih tau mama, kasih tau bapak, saya harus harus beli baju baru, sepatu baru, semua harus baru karena beta mau Natal. Nah, ya kan, pasti semua sudah punya rencana. Tetapi dalam rencana itu, jika setiap rencana kita tidak terpenuhi, ingat ya, kita tidak boleh salahkan orang tua kita. Mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata mungkin karena bapak tidak beli kasih saya baju Natal nih, karena saya tidak punya saya punya bapak tidak punya uang, jadi biar saya pakai baju Natal yang tahun lalu saya sangat apa. Ingat harus seperti itu. Jadi kita dalam diri kita tuh kita harus tanamkan bahwa kita ini harus tetap bersabar menanti apa yang Tuhan kasih lewat pemberian orang tua, lewat kakak kita, saudara kita, keluarga kita. Jangan kita menuntut. Di sini jangan kita susah susun rencana bagus-bagus, tapi kita hanya mau mengikuti keinginan kita, keinginan dunia kita, karena hanya mau ikut gaya
orang yang di luar sana, kita memaksakan keadaan kita, lalu kita bilang, Papa, Mama, ini tahun harus baju baru apapun yang terjadi. Tetapi dalam keadaan ekonomi keluarga kita, Bapak tidak punya uang, penghasilan pas-pas untuk hanya kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bagaimana? Nah, itu caranya kita harus tetap bersyukur melewati setiap proses dalam minggu-minggu Advent ini. Ingat, bukan hanya di minggu-minggu Advent ini saja, tetapi di setiap kehidupan kita selagi kita masih ada di bumi ini. Bagaimanapun hidup kita, apapun pergumulan kita, mari kita serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan ini, hari ini kakak mau memberitahukan kepada adik-adik bahwa setiap rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu semua baik adanya. Dan ingat, akan indah pada waktunya. Ingat, akan indah pada waktunya. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Terima kasih. Amin. Oke adik-adik semua, mengakhiri akan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kakak minta mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami percaya bahwa di masa pandemik ini Tuhan, walaupun kami sekolah minggu online, tetapi lewat kasih-Mu, lewat cinta-Mu, kami dipertemukan lewat sekolah minggu online. Bapa, biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, bahwa rencana-rencana-Mu itu akan indah pada waktunya, dan rencana-Mu itu adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Karena itu, Engkau berproses bersama kami Tuhan di minggu-minggu Advent ini. Biarlah kami terus diproses, dibentuk oleh kasih-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dengan kesabaran, ketekunan, dan ketaatan untuk menanti akan janji-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami, agar kami terus diberkati dalam perjalanan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak Indi. Semoga firman Tuhan tadi boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi oleh sebuah lagu, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ingat adik-adik, persembahan yang adik-adik bawa boleh nanti dititipkan kepada orang tua dan ditaruh di depan di kotak persembahan yang sudah disediakan oleh guru-guru PAR bertulisan persembahan PAR, dan akan ditaruh di depan pintu masuk gereja. Ya, ingat baik-baik di depan pintu masuk gereja dan tulisan persembahan PAR. Oke, kita masuk lagu persembahan. Semua
Baik adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Karena itu, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Allah yang ada di dalam surga, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua anak-anak. Terima kasih karena hari ini kami semua dapat bersekolah minggu bersama dari rumah kami masing-masing. Kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, sehingga walaupun dalam masa kecil kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami melalui cerita Alkitab yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan kami. Kami percaya setiap yang kami sudah siapkan untuk dibawa ke gereja dalam persembahan par, Engkau memberkati semuanya itu. Allah yang baik, saat ini kami datang, kami semua anak Parpetra, kami ada di dalam doa dan pergumulan syafaat kami. Senantiasa kami mohon Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Allah memberkati papa dan mama yang tidak pernah lelah selalu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kami masing-masing. Tuhan menolong kedua orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan berkenan Allah memberikan kepada mereka umur yang panjang. Kami berdoa bagi keluarga kami, bagi kakak kami, adik kami yang ada di rumah. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu melingkupi keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk keluarga yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap memohon juga Allah memberikan kepada kami roh hikmat-Mu, dengar-dengaran akan orang tua, dan saling rukun dan mencintai saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pendidikan yang kami dapatkan. Walaupun kami belajar dari rumah, tapi kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menolong kami untuk kami selalu tekun belajar dan mempersiapkan masa depan kami. Kami akan ada di dalam masa ujian akhir semester. Tuhan memberkati kami sehingga kerajinan kami tidak kendor dan kami selalu rajin untuk melakukan segala tugas-tugas kami di sekolah. Kami tetap mohon juga Tuhan tetap menolong kami, memberikan kesehatan kepada kami di dalam masa pandemi COVID ini. Biarlah Allah sendiri yang mau sembuhkan, Allah yang mau pulihkan kami semua dari keadaan virus yang menakutkan bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami rindu untuk ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain, bersekolah minggu bersama-sama di gereja. Karena itu kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat untuk kami dapat bersekutu bersama. Ini doa kami, ini permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami bawa semuanya hanya kepadamu ya Allah di surga, melalui juru selamat dan sahabat kami semua Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sampai di akhir sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita menyanyi sebuah lagu. Shalom, shalom. Kak Fendi, Kak Heski. Musik. Selesai,